Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PG tentang sel volta ini. Bab 2, elektrokimia dan elektrolisis. Tadi di kelas sebelah, kelas Albiruni udah dibahas nomor 5 sampai nomor 10. Sekarang nomor 11 lagi, nomor 11 sampai habis. Dari nomor 11 sampai habis ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nomor 5 sampai nomor 10 kamu lihat aja nanti linknya. Nanti Bapak bagikan. Kalau kamu udah subscribe pasti udah ada notifikasinya. Ada yang menanyakan dari 11 sampai 25 ini? Kalau tak ada tanyakan kita berurut aja. Nomor 11 lagi. Nomor 10 lagi masuk Bapak itu. Nomor 11 tadi sampai nomor 9 udah. Nomor 10. Udah nampak layar Bapak? Udah, Ustaz. Ya. Udah, coba baca yang bersuara tadi. Jika logam tembaga dan zinc dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat 1M, pernyataan berikut yang benar adalah Apa? Lanjut. A, B, C, D, E. A. Logam zinc akan larut menghasilkan gas H2. B. Tembaga akan larut menghasilkan gas H2. C. Logam zinc dan tembaga tidak larut. D. Kedua logam akan larut. E. Jika kedua logam dihubungkan dengan kawat tembaga akan larut. Nah, ini kalau kamu bahasnya apa jawabannya? Kalau kamu jawabnya apa? A. Kenapa A? Ya, yang A itu kalau diurutkan kan, tembaga dengan zinc. Kalau tembaga itu setelah hidrogen dia dalam deret volta. Deret volta itu halaman 66 ya. Deret volta ini berdasarkan tabel potensial elektroda standar yang halaman 60 itu. Nah, jadi Cu ini berada di kanan A, sedangkan zinc berada di sebelah kiri. Cu akan mengendap pada katoda, sedangkan zinc dia akan larut menghasilkan H2, menghasilkan hidrogen dari reduksi A positif. Ya, berarti dia jawabannya A. Itu yang alasannya. Karena posisi zinc ini berada di kiri hidrogen. Nih, kita lanjut nomor 11.
11. Ananda Putri. Ya, Ustaz. Baca Ananda 11. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya. Dan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiga logam tersebut adalah A ke B ke C, B A ke C ke B, C B ke C ke A, D C ke A ke B, E C ke B ke A. Jawaban kau apa? Kami B. Betul tidak? Ya, A dapat mendesak B, berarti A itu ada di kiri B. Lihat halaman 66 itu ya. Ya, halaman 66 itu di atas contoh 2.9 itu. Logam yang terletak sebelah kiri dapat mendesak logam sebelah kanan dari senyawanya. Mendesak itu dia menggantikan ya. Berarti A dapat mendesak logam B, artinya logam B itu bisa diganti dengan A. Berarti posisi A itu sebelah kiri. Tabel 2.2 deret volta. Tabel deret volta ini berdasarkan yang tabelnya 2.1 itu ya. Potensial elektroda standar E0 halaman 60. Jadi deret volta ini berdasarkan E0 potensial standar. Jadi A ada sebelah kiri B. Ya, kemudian C dapat mendesak B. C dapat mendesak B, berarti C di kiri B. Sedangkan C tidak dapat mendesak A, berarti C di kanan A. Berarti urutan dari pernyataan itu tuh, urutan dari pernyataan yang di atas itu, urutannya itu berdasarkan dari volta, halaman 66 itu. Nah, berdasarkan pernyataannya itu ya, logam A dapat mendesak B. Berarti A ada di kiri B. A itu ada di kiri B. Nah, karena berdasarkan dari kota. Sedangkan C dapat mendesak B. Berarti C itu ada di sini C. Nah, sedangkan C tidak dapat mendesak logam A. Berarti kan yang C tidak dapat mendesak A yang A karena dia berada sebelah kiri. Yang kiri bisa mendesak sebelah kanan. Berarti urutannya macam ini dia. Berarti urutan dia yang mana dia? Urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiganya itu. Nah, semakin reduktif. Urutan potensial reduksi yang semakin negatif. Yang semakin negatif berarti dia kebalikannya, berarti BCA dia. Nah, berarti ini ACB ini berdasarkan yang pernyataannya ya. Sedangkan urutan yang negatifnya itu urutan semakin negatif. Semakin negatif. BCA dia. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, urutan potensial reduksi. Yang semakin negatif katanya kan. Kalau semakin negatif berarti dia kan sebelah kanan kan dia positif. Ke sebelah kiri dia semakin negatif. Nah, berarti dia kebalikan. Yang A ini kan semakin negatif, C nanti negatif, yang B ini nanti dia positif ya. Nanti kalau semakin negatif dia BCA. Jadi jawabannya C.
Nah, ini berdasarkan pernyataan yang nomor halaman 66 ya. Kemudian 12. Nah, 12 ini Faiza. Yes, Pak. Coba baca 12. Apa, Pak? 12-nya baca di layar Bapak. Oi, 12. Hmm. Pada proses elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon, zat yang terbentuk pada katoda adalah Kau jawabnya semalam apa? kami. Tunggu saat. Apa jawabnya? Lama. Di halaman 82. Di halaman 82 itu udah ada tuh. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Karbon dengan grafit itu sama ya. Karena aturan yang kemarin itu karbon, grafit, apa lagi? Satu lagi. Kemarin PPT Bapak ini kemarin kan. Halaman 81 kan. Ya. Karbon, grafit, itu halaman 82 ada. Sama ini soalnya nomor 12 ini dengan contoh. Berarti Na ini yang terjadi di katodanya itu adalah air. Air menjadi H2 dan OH. Sedangkan di anoda dia Cl menjadi Cl2, gas Cl2. Nah, berarti yang pada katoda itu adalah gas hidrogen dan terbentuk NaOH. NaOH ini dari Na-nya itu. Ya, gas hidrogen. Ini tinggal apa aja nih? Ini jawabannya B, karena di buku kamu udah diuraikan dia. Halaman 82 itu. Sama kan, mirip. Tak perlu lagi ditulis persamaan reaksinya. Ya, nomor 13. Hana Ningsi. Hana Ningsi. Pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektrode tembaga di anode terjadi reaksi Jawaban kamu apa? B stat. Yang ditanya dia di anoda. Nah, kita lihat dulu persamaan reaksinya yang terjadi di katoda dan anoda itu apa gitu. Tembaga sulfat itu CuSO4 ya. CuSO4. Kemudian CuSO4 itu katoda itu Cu, ada Cu berdasarkan aturan yang kemarin halaman 81 itu.
Nah, kalau dia berarti di kation. Kation ini berlaku dia kation lain, kation yang tereduksi dia karena dia bukan golongan 1A, 2A, aluminium atau mangan. Kalau dia golongan 1, 2 atau aluminium mangan, air kayak tadi Na kan? Na kan golongan 1. Sedangkan tembaga itu golongan transisi dia. Kalau golongan transisi ya CuS4 ya, Cu SO4. Nah, ini dia tembaga 2 sulfat itu. Ini dia. Yang Cu itu dia ini karena dia bukan golongan 1, 2A, makanya Cu-nya bereaksi dia yang di katoda. Cu positif 2. Ini di katodanya ya. Tambah dengan 2 elektron. Ini menghasilkan, nah ini menghasilkan ya, biar cepat. Menghasilkan Cu. Sedangkan di anodanya, anoda itu ada SO4. Nah, SO4 ini kan sisa asam oksi yang anoda halaman 81. SO4 ini sisa asam. Maka yang bereaksi adalah air. Halaman 81 itu ya, H2O. H2O menjadi menjadi 4H plus berdasarkan halaman 81. Jadilah halaman 81 itu harus diingat kamu tuh. Apa yang terjadi katoda, apa yang terjadi di anoda. Kalau enggak dia susah apanya. Apa yang terjadi di anoda dan katoda itu. 4 elektron. Nah, ini yang katoda, ini anoda. Yang ditanyakan anoda kan, yang ini kan di anoda. Anoda ini dia yang terjadi H2O, 4H. Nah, ini dia H2O-nya yang ini ya. Berarti yang D jawabannya. Bukan yang C, H2O-nya. Nah, jawabannya yang D. Ini kan berdasarkan hafalan aja deh. Hafalan ketentuan apa yang terjadi di anoda dan katoda. Kemudian lanjut nomor 14. 14 yang baru masuk. Siapa itu tadi? Delia, baca Delia. Ustadz, si Riri dia izin, sinyalnya tak ada, jelek sinyalnya. Yuk, nanti tengok aja lah rekamannya ya. Nah, nomor 14, Delia, baca Delia. Halo, Delia.
Iya, Ustaz. Aco. Elektrolisis saat berikut yang mengalirkan gas hidrogen di anode adalah Apa? Jawaban kamu apa, Marian? Apa jawabannya? jawaban bentar, Ustaz. Ya, yang anoda, di anoda, berarti di anoda itu yang mana dia? Yang ini pasangannya yang paling ujung itu. Kalau NH3 berarti H3-nya. Apakah H3-nya menghasilkan gas hidrogen? Kalau SO4, nah SO4 ini ada jelas dia air tadi kan? Kalau H ini bisa menjadi hidrogen dia. Kalau Cl, nah Cl ini tetap menjadi Cl juga, gas klor dia. Kalau SO4, nah SO4 juga air juga yang bereaksi dia. Berarti dari sini udah tak tahu udah ujungnya. Ngerti yang mana? Yang di anoda itu adalah berarti yang C. Yang C dia karena ada H di sini. NaH-nya larutan. Nah, jadi ini gampang ini cuma menebaknya aja. Iya, Ustaz. Kalau SO4 ini air. Kalau Cl ini gas klor dia, SO4 ini air juga. Nah, nomor 15 lagi. Nomor 15 ini gampang ini. Itu diulang. Tapi ini lelehan ya, bukan larutan. Kalau lelehan dengan larutan dia beda dia. Lelehan dengan larutan beda ya. Lelehan NaCl. Kalau dia lelehan, Na dia yang bereaksi. Ini kalau lelehan, tadi kan larutan. Kalau dia lelehan, Na dia bereaksi dia, bukan air. Sedangkan di apa? Kalau tadi larutan, kalau larutan dia air yang bereaksi. Tapi kalau lelehan Na, NaCl, Na-nya yang bereaksi dia. Yang terjadi pada katoda dan anoda berturut-turut. Ini lelehan ya soalnya ya, lelehan NaCl. Kalau lelehan NaCl, Na-nya bereaksi dia di katoda. Tapi kalau dia larutan baru ini Na positif. Tambah 1 elektron biar dia netral. Nah, menghasilkan Na.
Kalau larutan baru di air dia. Sedangkan di anodanya, nah Cl tetap ya. Cl ini tetap dia reaksi dia. Cl min menjadi gas klor. Ya, tambah 1 elektron. Karena dia Cl min dia ke ujungnya. Nah, ini dia yang terjadi pada katoda dan anoda. Katoda itu adalah Na plus. Ini soal ini kayaknya yang kurang. Sedangkan yang Cl berarti dia C jawabannya. Oh ya, ini kalau disetarakan dia menjadi 2 Cl, berarti di sini 2 elektron yang. Nah, berarti jawabannya C. Sekarang nomor 16. Ananingsi, Ananingsi dengar suara Pak. Dengar, Ustaz. Tadi udah baca apa belum? Udah, Ustaz. Udah ya, tadi memang pelan suara kamu tadi. Ardianti. Ya, Ustaz. Oh, Ardianti. Nah, baca. Perhatikan gambar berikut. Ke bawah kan, Ustaz? Ini. Langsung jawabannya, Ustaz. Bacalah, nah, perhatikan elektrolisis elektron. Bentar, Ustaz. Elektro. Ya, ini ada gambar menghasilkan gas hidrogen ditunjukkan oleh nomor. Nah, nomor berapa ini berdasarkan gambar kamu? Kalau kami D, Ustaz, 2 dan 4. Menghasilkan gas hidrogen katanya kan? Nah, iya. Nah, tadi udah tahu, udah tadi. Ini larutan NaCl. Ini H2O yang reaksi berdasarkan halaman ini kan. Satu, dia yang ditanya gas hidrogen yang masukkan gas hidrogen. NaCl menghasilkan gas hidrogen juga kan? Oh, ini lelehannya. L itu liquid ya, kalau liquid ya berarti apa? NaCl ini liquid ini lelehan ya. NaCl ini baru larutan. Nah, jadi bedanya NaCl yang ini dengan liquid dengan aqua ini. Kalau aqua ini Na ini air yang bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Hah? Menghasilkan gas hidrogen. Nah, sedangkan MgSO4 ini, Mg ini air juga. Air yang bereaksi menghasilkan gas hidrogen juga. Karena dia aqua. Sedangkan Ag ini, Ag bukan golongan 1, 2, dan 3. Ini bisa ditebak. Makanya kalau kamu hafal halaman 80 itu, aturannya itu gampang menebaknya. Kalau Ag dan 4 ini. Karena SO4 ini air juga, Mg ini kan golongan 2. Golongan 2 ini kan air juga yang bereaksi menghasilkan hidrogen. Berarti 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4 itu apa? B kan? Kalau kamu hafal apa yang terjadi di katoda anoda, ya.
Nomor 17. 17 ini baru pakai rumus yang perade-perade kayaknya. Dari ciri-ciri dan nampak. Ini yang tak punya nama ini berapa orang ya? 1, 2. Nah, di antara 2 orang ini cobalah bersuara yang tak punya nama. Ini tak terbaca nama kamu dong. Satu suara. Ludiana lah, Ludiana. Ini ada 2 orang tak ada nama, tak tahu apa nama itu. Ludiana. Iya, Ustaz. Masa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere ya. Apa, Ustaz? Masa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam adalah. Ya, ini langsung pakai rumus apa aja nih? Kemarin itu rumus massa MAG. M sama dengan I kali T bagi 96.500 kali ME. Langsung aja pakai rumusnya ini. Yang katanya kan massanya G kan? Ya, massa logam perak. Logam perak itu Ag dia rumusnya. Ag, ini massa G. Ini M-nya M kecil nih ya. Nah, MAG sama dengan I kali T per I kali T per itu ya. Ini kursornya nyangkut pula. Ya, I kali T kali ME per 9.600 ml. I-nya harusnya berapa tadi? Ini deh. Nah, ini I kali T Ustadz, 9 Ustadz, 6.500. Ustadz, Putus-putus. kata Ustadz, Nah, kata Dinda terima Dinda. Tadi Dinda keluar. Dengar nggak sih? yuk. Oh, oke, Ustadz. Kasih, Apa? Ustadz. Itu kata Dinda. Ya. Oh, udah. Ya, pakai rumus ini ya. Masanya Ag itu tinggal masuk-masukkan aja. Nah, harusnya tadi 5
5 ampere. Nah, waktunya itu tadi 2 jam karena ini second ya. Berarti dia 2 kali 60 second. Second itu kan 60 kali 60 kan 3.600 ya, kali 3.600. 60 kali 60 kan 3.600 kan. Nah, ME ini dari mana? ME ini kan ME kemarin kan apa? Apa itu namanya? ME itu kan AR kali AR bagi muatannya AG. AG ini muatannya dia 1 dia. Ya, kalau diuraikan AG NO3 diuraikan dia menjadi AG positif 1, NO negatif 1. AG ini aja positif 1, makanya dia 1 dia. Karena muatannya itu. Nah, ini tinggal dikali-kali semuanya. Berarti massa AG-nya berapa? Kali kita bagi. Berapa nih jawabannya? Berapa jawabannya? Berapa kali jawabannya? 5 kali 2. Oh, Ludiana. Berapa Ludiana? Ya, 40,9 gram. 40,29 gram. Nah, berarti jawabannya adalah C kan? Jawaban C. Delapan. Nah, 18 ini yang Bapak bilang kemarin itu pakai bagi 2 kan. Dinda belum tadi keluar. Dinda baca 18 ini. Oke, start. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan Dinda. Ya, Stan. Kurang dengar ya? Udah dengar dah. Sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan larutan CuSO. Jika massa perak yang diendapkan adalah 1,08 gram, massa tembaga yang mengendap adalah ArAg-nya 108 dan ArCu-nya 63,5. Nah, ini pakai rumus hukum Faraday 2 itu. Massa Ag dibandingkan dengan massa Cu. Ya, karena Ag sama Cu itu dia logamnya. Kemudian yang di sini MEAG, ME-nya dari Ag, perak, dibandingkan dengan tembaga. Ya, Mg-nya tembaga. Pakai wood pun nge-lag juga internetnya. Pakai pada apa cuma pakai wood aja. Lama Bapak ngerti jadinya. Nah, ini dia pakai rumus ini ya. Tinggal kamu masukkan aja angkanya nih. M-nya Ag tadi udah ada. Jadinya 1,08. Ya, 1,08. Nah, masukkan aja angkanya itu kan dicari dia massa tembaga kan, pasti massa tembaga yang tak diketahui kan.
Ya. Tinggal kali silang aja dia. Mm-mm. Kali silang ME AR dibagi dengan apa lagi kan? AR dibagi dengan muatan kan? AG itu muatannya 1, titik 2, berarti kalau dia CU dia dibagi 2 dia ya? Ya. Dibagi 2 jadi 31,75. Nah, ini ME-nya CU ya. Ini berapa jawabannya dia? 0,3175. A. Ya, 3175. Ini masa CU tadi berapa? Masa CU yang ditanya ya? Iya. Masa CU yang ditanya. AG tadi dia 108 bagi 1, 100 bagi 2. Kenapa dia bagi 2? Karena dia CU itu positif 2. Nah, langsung aja. Nah, jadi masa CU ini kali 1,8 dikali silang dengan 108 ini. Berarti dia tinggal dibagi kan? 108 bagi 1,08 1,01. ya kan? Udah lah, pokoknya pakai kalkulator aja lah kalian. Yang jelas dia jawabannya 0,3175. Kalau nggak pakai kalkulator lebih bagus kan? Karena 1,08 dengan 108 ini kan bagi, nah menjadi berapa dia? Bisa nggak pakai kalkulator pun bisa. Ya, itu jawabannya adalah A. Habis ini ada pertanyaan kalau nomor 19 ini panjang lagi. 19 ini pakai rumus apa? belas ini masih pakai hukum Faraday 2 juga, sama tadi. Pakai rumus yang nomor 18 itu juga dia. Sama dia. Ustadz.
Udah lewat 2.16, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.